teman-teman. Di video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Nah, untuk apa sih kita membuat video ini? Nah, kami membuat video ini untuk menjelaskan definisi, karakteristik, dan klasifikasi dari sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar untuk kita tentang apa itu sistem sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan sistem informasi. Pertama itu ada pengertian sistem. Sistem didefinisikan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedur. Kedua, pendekatan subsistem atau komponen. Pendekatan prosedur. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur atau urutan kegiatan yang saling berhubungan, yang berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, pendekatan subsistem atau komponen, yaitu sistem adalah kumpulan komponen atau subsistem yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Sebuah sistem itu memiliki sifat-sifat dan atau karakternya sendiri. Pertama itu ada tujuan, yaitu sesuatu yang akan diraih dan menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Kedua, ada masukan atau input, yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan menjadi bahan untuk diproses, bisa berwujud maupun tidak berwujud atau informasi. Contoh masukan atau input yang berwujud dalam kehidupan nyata itu seperti keyboard, mouse, atau perangkat keras lain yang bisa digunakan untuk menginput data. Sedangkan contoh nyata masukan atau input yang tidak berwujud atau berupa informasi itu seperti rekaman suara, chat, data-data aplikasi, dan lainnya. Ketiga, ada proses, yaitu bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Proses dalam sebuah sistem itu biasanya dibantu oleh beberapa software yang berperan penting dalam sebuah sistem. Contohnya seperti CPU atau GPU yang bertugas untuk memberikan sinyal kepada komponen-komponen yang lain. Keluaran atau output, yaitu hasil dari energi yang diolah diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran suatu subsistem dapat menjadi masukan untuk subsistem lainnya. Contoh keluaran atau output itu meliputi output fisik seperti kertas cetakan dokumen dari printer, output visual seperti gambar dan teks di layar monitor, output audio berupa suara dari speaker, dan output digital seperti file video yang tersimpan di komputer. Kelima, ada mekanisme pengendalian dan umpan balik atau feedback, yaitu digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam sistem komputer sendiri, sistem yang bertugas mengendalikan input dan output biasanya disebut sistem kendali. Istilah ini umum digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang industri, rekayasa, dan yang lain. Untuk mengatur perilaku perangkat atau subsistem lain, mereka menggunakan loop control, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Tujuan utamanya adalah agar nilai keluaran atau output sesuai dengan input atau kondisi yang telah ditetapkan. Keenam, ada batasan atau boundary, yaitu pemisah antara sistem dengan daerah di luar sistem, yang menentukan konfigurasi ruang lingkup dan kemampuan sistem. Ketujuh, ada lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem, atau entitas luar, yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Kedelapan, ada subsistem dan supersistem, yaitu sebuah sistem tersusun atas sejumlah sistem yang lebih kecil atau subsistem. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, sistem yang lebih besar disebut supersistem. 9. Ada antarmuka,
yaitu hal penting yang menghubungkan sekumpulan subsistem agar tidak berdiri sendiri, biasanya berupa masukan dan keluaran. Klasifikasi sistem. Sistem dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Abstrak berarti berisi gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi. Sedangkan fisik berarti secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer atau sistem sekolah. Kedua, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Deterministik berarti operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya sistem komputer. Sedangkan probabilistik berarti tidak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem arisan. Terakhir, sistem terbuka dan sistem tertutup. Terbuka berarti berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan tertutup berarti tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Mungkin itu saja penjelasan tentang konsep dasar sistem informasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf karena banyaknya kekurangan dalam video kami, tetapi dalam pembuatan video ini kami tetap berusaha sebaik mungkin, karena usaha yang tulus pasti memiliki arti. Meski kecil, semoga memberikan manfaat bagi kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.